Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena saat ini Ketik sepertinya belum masuk di Zoom kita pada pagi hari ini. Jadi saya mengambil alih karena waktunya sudah lewat 12 menit. Jadi terima kasih telah sempat hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan teman kelompok 3 yang akan membawakan perkuliahan materinya dengan anggota Mutmainah Putri, Sri Mulia Reski, dan Muhammad Yusril. Dan selaku moderatornya Ihsan Kamil. Ihsan. Ihsan. Iya. Bersedia jadi moderator, Ihsan? Iya, bisa. Kalau bisa, sementara menjadi moderator on cam nah. Oke, langsung saja Pak, kita mulai perkuliahannya. Ihsan selaku moderator silahkan diambil alih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat melakukan diskusi kelompok pada hari ini. Meskipun dalam keadaan online, diharapkan dapat maksimal diskusi kelompok pada hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Modul 3, yaitu Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Mikro. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Mutmainah Putri Imam Sujai, yang kedua ada Sri Mulia Reski, dan yang ketiga ada Muhammad Yusril. Saya akan membawakan kegiatan 1, yaitu persiapan pembelajaran mikro. Prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro merupakan pembahasan materi secara khusus untuk pokok pembahasan yang akan difokuskan pada langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran mikro, apa yang harus dilakukan oleh calon guru atau para guru ketika melaksanakan pembelajaran mikro, sehingga dengan mengikuti prosedur yang benar dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu meningkatkan mutu guru.
dalam keterampilan mengajarnya. Tahap-tahap kegiatan untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro. Yang pertama, yaitu memahami hakikat pembelajaran mikro, terutama berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran mikro sebagai suatu pendekatan untuk mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kemampuan guru. Kedua, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar yang mengajar yang akan dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, yaitu melakukan observasi ke kelas, tempat berpraktek atau latihan yang dimaksudkan untuk belajar langsung dari lapangan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Yang keempat, membuat persiapan tertulis seperti perencanaan pembelajaran, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sama layaknya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran pada umumnya. Yang kelima, yaitu membentuk kelompok, yaitu membagi latihan ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan karakteristik model pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang disederhanakan termasuk jumlah peserta itu sendirinya. Tahap pertama, untuk melaksanakan pembelajaran mikro. Terlebih dahulu, Anda harus memahami konsep atau teori yang dimaksud dengan pembelajaran mikro. Perlu digarisbawahi bahwa hakikat pembelajaran mikro adalah pendekatan pembelajaran mikro. Menurut Theo Hoppe di tahun 2005, tujuan penyederhanaan tersebut untuk memupuk dan meningkatkan kecakapan keterampilan mengajar atau acquirement of skill in teaching. Menurut Theo Hoppe di tahun 2005, program pembelajaran mikro dirancang secara terstruktur, sistematis dalam bentuk micro-lessons, yaitu latihan atau pembelajaran yang hanya memusatkan pada bagian-bagian dari keseluruhan komponen dan keterampilan pembelajaran. Micro-periods yaitu waktu untuk melatih setiap jenis keterampilan mengajar diperpendek dari waktu pembelajaran biasa seperti yang terjadi di kelas yang sebenarnya. Cyclical model yaitu proses latihan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh penguasaan yang memaksimalkan dari setiap jenis keterampilan yang dilatihkannya. Kemudian tahap kedua, sebagai persiapan melaksanakan pembelajaran mikro adalah mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan mengajar, lalu berusaha dengan belajar untuk memahami setiap jenis keterampilan dasar mengajar tersebut. Guru yang profesional harus memiliki kemampuan mengelola setiap unsur pembelajaran tersebut, sehingga setiap unsur pembelajaran tersebut secara maksimal saling mempengaruhi untuk terjadinya proses belajar pada siswa. Tugas guru adalah membelajarkan siswa, yaitu bagaimana agar siswa sebagai objek dan subjek pembelajaran dapat berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Menurut Allen dan Ryan di tahun 1969, jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain keterampilan membuka, menutup, menjelaskan, mengadakan variasi stimulus, bertanya dasar, bertanya lanjut, balikan, dan penguatan. Membimbing diskusi, mengajar kelompok kecil dan perorangan, membuat ilustrasi dan contoh, serta keterampilan mengelola kelas. Tahap ketiga, yaitu observasi, dalam bahasa Inggris to observe. Memiliki banyak makna, antara lain mengamati, melihat, memperhatikan. Dari makna-makna tersebut, observasi adalah kegiatan memperhatikan secara cermat terhadap sesuatu yang dilihat. Dalam hal ini, kegiatan observasi yaitu untuk mencermati dengan teliti kegiatan guru yang sedang melakukan pembelajaran di kelas yang sesungguhnya. Dalam melakukan pengamatan, Anda tidak harus ikut campur intervensi kepada guru yang sedang mengajar. Anda hanya sebagai pemerhati yang aktif merekam, mencatat setiap tingkah laku guru yang sedang mengajar. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, to observe berarti pula menghormat
Artinya, Anda hormat dan patuh pada keadaan atau kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran, ketika melakukan observasi, sebaiknya Anda mencari tempat yang aman, sehingga guru yang diobservasi tidak merasa diperhatikan oleh Anda, dan dengan demikian Anda dapat melihat penampilan guru secara wajar seperti biasa melakukan kegiatan sehari-hari, seperti layaknya tanpa ada yang mengamati. Tahap keempat, yaitu semua baru bagian dari keseluruhan persiapan yang harus dilakukan oleh setiap guru akan melakukan proses pembelajaran melalui model pembelajaran mikro. Adapun pembahasan berikutnya masih berkelanjutan dari ketiga jenis yang telah disebutkan tadi, yaitu perencanaan pembelajaran mikro. Untuk perencanaan pembelajaran mikro ini, pada prinsipnya sama dengan rencana pembelajaran pada umumnya, yaitu rencana pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman umum bagi setiap yang akan melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran mikro. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa istilah yang dipakai dan sering kita dengar, seperti satuan pembelajaran, satuan kegiatan harian, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan lain sebagainya. Sesuai dengan namanya, yaitu rencana pembelajaran mikro, maka tentu saja bentuk atau rencana pembelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran mikro itu sendiri. Inti dari rencana pembelajaran semuanya sama, yaitu sebagai pedoman umum untuk kegiatan operasional pembelajaran yang akan dilakukan. Tahap kelima yaitu tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mikro adalah pembagian kelompok. Sesuai dengan karakteristik dan sifat pembelajaran mikro, bahwa setiap peserta yang akan berlatih melalui pembelajaran mikro dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Dengan dipimpin oleh seorang pembimbing atau supervisor, setiap kelompok kurang lebih beranggotakan 7-8 orang. Strategi pelaksanaan pembelajaran mikro. Seperti yang dapat kita lihat, ini merupakan gambaran dari strategi pelaksanaan pembelajaran mikro. Bagian di atas menggambarkan pembagian tugas yang terlibat dalam pembagian pembelajaran mikro, yaitu pertama, guru. Guru merupakan seseorang yang memerankan sebagai guru yang sedang melakukan latihan mengajar melalui pendekatan pembelajaran mikro. Kedua, siswa, yaitu kelompok yang memerankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ada observer atau supervisor, yaitu seseorang yang bertugas untuk mengamati terhadap proses pelatihan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sedang berlatih. Selanjutnya untuk kegiatan 2 akan dijelaskan oleh rekan pemateri saya yaitu Sri Mulia Reski. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kedua yaitu skenario pelaksanaan pembelajaran mikro. Praktek latihan mengajar yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro adalah mengajar yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap unsur atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mikro harus memerankan dirinya secara logis dan optimal layaknya seperti kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Setiap anggota kelompok sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing mulai melakukan aktivitas pembelajaran mikro, yaitu praktek melatih keterampilan dasar mengajar pada tempat yang sudah direncanakan untuk pembelajaran mikro. Adapun pihak-pihak terkait dalam pembelajaran mikro serta tugas dan fungsi yang harus dijalankan pada intinya dapat dirinci sebagai berikut. Pihak guru yang berlatih, pihak siswa, pihak observer, pihak pembimbing atau dosen, dan sarana fasilitas pendukung. Selanjutnya,
Fungsi dan peran setiap unsur pembelajaran mikro. Yang pertama, fungsi dan peran guru yang berlatih atau trainee. Tugas guru adalah membelajarkan siswa. Walaupun suasana pembelajarannya dilakukan dalam ruang atau tempat khusus untuk pembelajaran mikro, bukan di kelas yang sebenarnya atau no real classroom teaching, menghadapi teman sendiri atau teman sejawat sebagai siswanya atau peer teaching, akan tetapi tugas guru adalah mengajar yang sebenarnya atau real teaching. Kegiatan membuka pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup pembelajaran secara utuh harus dilakukan hanya mengingat waktu pembelajaran mikro berkisar antara 10 sampai dengan 15 menit. Maka guru yang berlatih harus menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, fungsi dan peran siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa diposisikan sebagai objek sekaligus subjek pembelajaran. Setiap siswa berperan aktif merespon setiap stimulus pembelajaran agar memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan. Keterlibatan siswa aktif belajar akan menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran itu sendiri. Dalam pembelajaran mikro, pihak siswa dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai siswa yang sedang mengikuti pembelajaran seperti dalam kegiatan pembelajaran biasa. Selanjutnya, fungsi dan peran observer. Tugas observer sesuai dengan namanya adalah melihat, memperhatikan, mengamati. Pada saat melakukan tugas observer, pihak observer jangan sampai mengganggu guru yang berlatih. Diupayakan agar guru yang berlatih merasa tidak ada yang mengawasi, sehingga seolah-olah tidak mengetahui bahwa ia diobservasi atau try to avoid being observed. Tujuan dari kegiatan observasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar pada saat guru berlatih. Data tersebut sangat diperlukan sebagai bahan masukan pada kegiatan diskusi yang akan dilakukan setelah kegiatan latihan selesai. Di samping itu, untuk menunjang kelancaran tugas pihak observer, diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, format observasi. Melalui format observasi, pihak observer dapat mengetahui sejauh mana pihak yang berlatih telah mampu menerapkan jenis keterampilan yang dilatihkannya. Isi format observasi tentu saja harus sesuai dengan tiap jenis keterampilan yang dilatihkannya. Yang kedua, melihat dan mendengarkan. Observer tidak boleh ikut campur atau intervensi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sesuai dengan fungsinya, observer hanya merekam apa yang dilihat dan didengar, sesuai dengan format observasi yang dipegangnya. Yang ketiga, fokus pada penampilan. Observer ketika melakukan tugasnya mengobservasi guru yang sedang berlatih hanya membatasi dan memfokuskan pada penampilan keterampilan yang sedang dilatihkannya. Selanjutnya, fungsi dan peran pembimbing.
Pihak pembimbing atau supervisor bertugas mengelola seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro. Pihak pembimbing mencatat dan menyimpulkan seluruh aspek pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Hasil monitoring kemudian dijadikan dasar untuk melakukan diskusi umpan balik dan sebagai bahan proses bimbingan pada proses pelatihan atau pembelajaran mikro berikutnya. Selanjutnya, fungsi peran sarana atau fasilitas pendukung. Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas akan menentukan tingkat kualitas yang dihasilkan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Idealnya, sarana dan fasilitas pendukung yang harus dimiliki untuk kelancaran pembelajaran mikro antara lain terdiri dari yang pertama, ruang khusus atau laboratorium. Pembelajaran mikro dengan setting ruangan dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu ruang kelas untuk pembelajaran, lengkap dengan meja, kursi, papan tulis, media, dan kelengkapan kelas lainnya. Ruang observasi, yaitu tempat observer melihat langsung penampilan guru, ruang teknisi yang akan mengoperasikan peralatan perekam atau audiovisual. Yang kedua, kamera perekam, yaitu kamera yang dipasang di dalam ruang kelas untuk merekam seluruh aktivitas guru dan siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran mikro. Selanjutnya, ruang proyeksi, yaitu suatu ruang pembelajaran yang akan dilakukan untuk memutar ulang hasil rekaman pada saat guru berlatih mengajar. Selanjutnya, ruang lab pembelajaran mikro sebagai tempat melatih keterampilan mengajar bagi calon guru dan para guru dalam waktu yang cepat, harus dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan berkenaan dengan gambaran penampilan peserta yang berlatih. Dari beberapa unsur yang dijelaskan di atas, terkait dengan kebutuhan sarana dan fasilitas pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran mikro secara skematis dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Nah, dalam bagan ini sebelah kiri ada observer, di tengah ada sound system atau kamera video, tempat simulasi dan lighting, dan sebelah kanan ada operator. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Yusril. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembawaan materi, yaitu bagian kegiatan 3, tindak lanjut pembelajaran mikro. Nah, tahap akhir dari rangkaian pembelajaran mikro adalah diskusi umpan balik dan program tindak lanjut. Di bagian akhir kegiatan pembelajaran mikro sekaligus harus dijadikan bahan atau program evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro yang telah dilakukan. Hasil evaluasi selain sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran mikro telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, juga sebagai bahan masukan bagi setiap yang terlibat dalam pembelajaran mikro pada proses latihan tahap berikutnya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal terhadap suatu jenis keterampilan yang dilatihkan melalui pembelajaran mikro, tidak bisa dicapai dalam satu kali latihan, akan tetapi perlu waktu dan proses latihan yang berulang-ulang. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik pembelajaran mikro, yaitu untuk melatih penampilan guru, maka latihan tersebut harus dilakukan bagian demi bagian secara terisolasi dan berulang-ulang sehingga dapat memperoleh hasil atau kemampuan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran mikro dirancang untuk memungkinkan setiap yang berlatih dapat mengulang-ulang penampilan atau keterampilan yang dilatihkannya. Kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran mikro, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan, observer, supervisor, atau pembimbing pada saat setelah selesai peserta berlatih melaksanakan proses pembelajaran melalui pembelajaran mikro.
Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu biasa dikenal dengan playback. Hasil rekaman apabila laboratorium pembelajaran mikro yang digunakan untuk melatih kemampuan mengajar telah dilengkapi dengan alat perekam seperti kamera video, maka kegiatan pertama yang dilakukan pada tahap akhir pembelajaran mikro adalah memutar ulang atau playback hasil rekaman yang telah dilakukan. Pada saat memutar ulang hasil rekaman, semua pihak yang berkepentingan dengan pembelajaran mikro bisa melihat, misalnya observer yang berperan sebagai siswa, pembimbing, dan terutama guru atau peserta yang berlatih. Kedua, yaitu komentar dan diskusi umpan balik. Kegiatan diskusi umpan balik dalam pembelajaran mikro dimaksudkan untuk lebih memperdalam pembahasan, sehingga peserta yang berlatih akan mendapatkan informasi atau pengetahuan baru untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Dalam proses diskusi, semua pihak yang terlibat dalam diskusi atau memberikan komentar harus menghindari sikap memojokkan atau menyudutkan pihak yang berlatih. Sesuai dengan maksud diadakannya diskusi umpan balik, yaitu memberikan masukan yang konstruktif. Maka semua peserta diskusi bersama-sama membahas, memperdalam, memberikan solusi pemecahan dan saran-saran konstruktif lainnya untuk meningkatkan kemampuan yang berlatih. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi diri. Hasil dari komentar, kritik, dan saran yang disampaikan melalui forum diskusi umpan balik akhirnya tentu saja sangat bermanfaat bagi setiap yang berlatih untuk melakukan perenungan atau refleksi, menilai diri sendiri atau self-evaluation. Masukan itu bisa datang dari diri sendiri atas prakarsa sendiri untuk berkaca pada kemampuan diri, atau datang dari pihak luar seperti dari teman, supervisor, pembimbing, dan lain sebagainya. Dengan cara itulah kemampuan, keterampilan, dan kecakapan mengajar dari waktu ke waktu akan menunjukkan peningkatan dari kondisi sebelumnya. Yang keempat, yaitu tindak lanjut. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan bisa bervariasi, tergantung pada jenis sasaran atau rekomendasi yang diajukan. Jika dari hasil pantauan yang telah dilakukan sebelumnya disarankan untuk melakukan latihan ulang dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu, maka bentuk tindak lanjutnya adalah melakukan penampilan ulang. Adapun untuk melakukan penampilan ulang, prosesnya sama seperti pada penampilan pertama, yaitu membuat perencanaan pembelajaran mikro. Kemudian kegiatan praktek penampilan lagi dilanjutkan dengan diskusi umpan balik dan kesimpulan. Nah, di sini bisa kita perhatikan bagian siklus pembelajaran mikro, mulai dari perencanaan, mengajar, fokus keterampilan, observasi atau perekaman, kemudian dilanjutkan ke diskusi, kemudian evaluasi diri, komentar atau observer, dan latihan ulang. Jadi mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, ya itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai prosedur pelaksanaan pembelajaran mikro. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Saya persilakan Saudara Najamuddin. Ya, Iksan. Halo Iksan, moderator. Ya Pak. Ya, mungkin sebelum diserahkan, mungkin mohon izin saya kasih review sedikit karena saya akan meninggalkan room ini ya. Boleh saya kasih review sedikit supaya Anda nanti setelah saya kasih review, Anda lanjutkan, tapi saya boleh tinggalkan room ini karena saya ada kegiatan ini kan, boleh ya? Iya, silakan Pak. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mohon izin Bapak ingin memberikan sedikit review, komentar atau
summary terkait pembelajaran mikro ini di modul ketiga ini, materi ketiga ini. Di sela-sela keasikan Anandaku semua berdiskusi. Sekali lagi saya mohon maaf, hari ini saya ngambil di tengah-tengah bukan di akhir ya. Jadi hari ini kita membahas fokus pada strategi pelaksanaan pembelajaran mikro. Kemarin kan kita sudah menyampaikan pembelajaran mikro itu seperti apa, dan ada yang menarik kemarin, yang mana lebih penting mengetahui sedetail-detailnya apa yang kita ajarkan atau mengetahui cara mengajarkannya, dan sudah dianalogikan seperti telur dan ayam, mana lebih duluan, ayam atau telur. Kalau teman-teman menjawab ayam, maka muncul pertanyaan, ayam itu dari mana? Orang akan mengatakan ayam itu dari menetesnya sebuah telur. Kalau orang menjawab duluan telur, maka orang berkata telur itu dari mana? Keluar dari pantat ayam ya, dubur ayam ya, pasti orang mengatakan begitu. Lalu debatable ini tidak pernah habis. Oleh karena itu sama halnya juga dengan apa yang kita sebut dengan pembelajaran cara mengajar atau konten. Tapi pendek kata adalah dua-duanya penting. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro ini membahas detail tentang cara mengajar. Nah, latihan cara mengajar ini ada 3 tahap yang paling tidak harus betul-betul dikuasai. Nah, mulai dari Raihan, Diva, Wahyuni, dan lain-lain, Hikmah, semuanya itu adalah calon, harus bisa menjadi calon penjelas, bukan hanya calon guru saja, calon presenter yang ada di depan kelas. Nah, kembali ke apa yang harus dikuasai di pembelajaran mikro ini, yang pertama adalah setelah kita bisa mempelajari bab 3 ini, bagian modul 3 ini, kita pertama itu bisa menganalisis dan memahami tahap-tahap persiapan untuk pembelajaran mikro. Tahap-tahap persiapan memahami itu dulu ya. Kemudian kita bisa menganalisis dan memahami apa-apa yang harus kita lakukan dalam persiapan pembelajaran mikro. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah memahami tahapan pelaksanaan pembelajaran mikro. Ya, jadi selain persiapannya, kita harus memahami tahapan persiapan pembelajaran mikro. Yang ketiga adalah bagaimana memahami langkah-langkah tindak lanjut yang kita lakukan oleh setiap peserta. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan detail ya. Saya minta tolong hanya mereview supaya ada Tonggi namanya Pak Mustari muncul di teman-teman ini ya, disimak. Nah, tahap berikut dari 3 tahapan tadi, maka ada 3 hal yang sangat penting dalam pembelajaran mikro itu sendiri. Jadi yang pertama persiapan pembelajaran mikro, yang kedua pelaksanaan pembelajaran mikro, dan tahap akhir serta evaluasi tindak lanjut dalam pembelajaran mikro. Nanti semua itu Anda catat semua di dalam summary yang Anda tugaskan. Nah, justru begini teman-teman sekalian, maaf, ini semua ada di Makassar kah atau masih ada di luar kota Makassar? Di Makassar, Pak. Semua di Makassar ya? Masih di Palopo. Oh, masih ada di Palopo? Iya, Pak. Oh ya, ini yang susah ini kalau ada di Palopo. Maksud saya mungkin nanti tapi tidak ada Wahyuni. Kemana Wahyuni ini sebagai ketua? Atau ini karena tidak ada ketuanya, maka ratunya yang bisa jadi ini. Ada Jiratu toh? Ada Jiratu, iya ada Jiratu ini. Oke. Maksud saya begini, saya pengen di akhir perjumpaan kita nanti kita itu hadir secara fisik. Saya mau tahu apakah di kampus kah atau di luar,
dan di sana kita melatih satu hari atau berapa itu untuk saya ingin melihat teman-teman itu bisa menjelaskan suatu pokok bahasan, terserah pilih, mau pilih apa, mata kuliah apa, mata pelajaran apa, pokok bahasan apa yang bisa dijelaskan dengan detail ke teman-teman. Tapi prinsip pembelajaran mikro ada di dalam. Nah ini saya tidak tahu, silakan dirumuskan. Apakah kita ke suatu tempat yang misalnya Anda mau rekreasi sekalian, boleh juga. Tapi ini Anda harus kelola dengan baik ya. Kalau mau misalnya mau ke tempat dan di sana kita lakukan, atau di kampus saja, silakan diatur. Atau mungkin kalau misalnya ada yang tidak bisa ke Makassar, ya mungkin ini tidak bisa kita laksanakan kecuali kita laksanakan secara blended. Nanti teman-teman atur lain, ini masih opsional kita ini. Tapi di sana nanti Anda mempresentasikan, di situ nanti Anda mempresentasikan pokok bahasan yang Anda pilih tadi, pokok materi, betul ya, materi keelektroan kah, materi fisika kah, materi matematika kah, biologi kah, tapi harapannya saya ke elektroan ya, tentang dunia elektro atau fisika. Anda bisa jelaskan dengan detail dan sedikit saja waktunya, dan betul-betul Anda tampil, tapi itu kita istilahnya sambil belajar, sambil rekreasi begitu kalau di luar. Tapi kalau di kampus ya boleh saja, tidak apa-apa. Oke, mungkin ini ide muncul, ide saja, tapi tugas-tugas yang setelah itu tetap dikerjakan ya, tetap ya, Ratu. Sudah dikerjakan tugas-tugasnya ya, semua. Tapi saya belum ada yang kumpul. Ada nih? Sudah Pak, di modul sudah dikumpul dalam Google Drive, Pak. Oh, sudah dikumpul di Google Drive. Oh iya. Oke. Sudah ya, Indah, sudah dikumpul ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian celotehnya Pak Mustari. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan diskusinya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasan dari Bapak. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada sesi tanya jawab. Saya persilakan Saudara Najamuddin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi di PPT sempat ditampilkan yaitu tahap kedua yang dikatakan bahwa guru harus memiliki semua kemampuan mengelola setiap unsur pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika guru tidak menguasai semua unsur pembelajaran? Misalkan dia tidak menguasai salah satunya, apakah pembelajaran mikro ini masih efektif atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi untuk kelompok 3 apakah sudah dipahami dari pertanyaan Saudara Najamuddin? Sudah, moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan Saudari Rita untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan saya yaitu ada tadi itu yang di PPT untuk pembagian kelompok. Nah, bagaimanakah pembagian kelompok yang baik yang dilakukan agar pembelajaran mikro dapat berjalan secara efektif? Mungkin itu saja, saya kembali ke moderator. Bagaimana kelompok 3, apakah sudah dipahami pertanyaannya? Pertanyaannya sudah dipahami, moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan ke Saudari Ratu Devi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu
bagaimana suatu pembelajaran mikro dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya? Terima kasih. Baik, apakah sudah dipahami pertanyaan dari Saudari Devi? Pertanyaannya sudah dipahami. Baik, jika sudah dipahami sesi tanya jawab, kita lanjut ke sesi kedua. Saya persilakan untuk kelompok 2 beberapa menit untuk mencari jawabannya. Jadi baik, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najamuddin, yaitu pada tahap kedua dikatakan guru harus memiliki kemampuan mengelola setiap unsur dalam pembelajaran. Bagaimana pertanyaannya? Yaitu bagaimana jika guru tidak menguasai salah satu unsur tersebut? Apakah pembelajaran masih bisa berjalan dengan efektif? Sebelumnya, unsur-unsur pembelajaran yaitu ada motivasi dan upaya dalam memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian ada bahan mengajar. Ketiga, ada suasana belajar.
Selanjutnya ada media dan sumber belajar, dan yang terakhir ada guru sebagai subjek pembelajaran. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dimiliki dari seorang guru, maka dalam pembelajaran menjadi kurang efektif dikarenakan adanya salah satu unsur yang belum dicapai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana Saudara Najamuddin? Apakah jawabannya dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup mudah dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rita. Pertanyaannya yaitu bagaimana suatu pembelajaran mikro dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya. Nah, menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami tadi sejenak, pembelajaran mikro dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya apabila telah mencapai tujuan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Seperti yang pertama, guru telah memiliki keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Yang kedua, guru telah berhasil memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga, guru telah memiliki kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Selanjutnya yaitu guru dapat menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki atau self-evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. Dan yang terakhir yaitu guru sudah dapat meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanan kepada siswa. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Ke moderator. Bagaimana, apakah jawabannya dapat dipahami? Jawabannya saya dapat pahami, moderator, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya persilakan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kelompok 3? Baik, tadi mungkin ada kesalahan. Jawaban yang dijawab Yusril itu jawaban dari pertanyaan saudari Ratu Devi Gayatri.
Saya kembalikan kepada moderator. Jadi maksudnya itu jawaban dari saudara Yusril untuk saudari Ratu Depi Gayatri. Mungkin bisa dari saudara Yusril untuk mengulangi jawabannya agar dapat dimengerti lebih baik untuk saudari Depi. Baik, mohon maaf sebelumnya moderator karena tadi ada miskomunikasi di antara kelompok kami. Saya ulang tadi jawabannya dari pertanyaannya saudari Devi, yaitu bagaimana suatu pembelajaran mikro dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya. Ada beberapa poin di sini, yaitu pembelajaran mikro dapat dikatakan berhasil dalam penerapannya apabila telah mencapai tujuan dari pembelajaran mikro itu sendiri. Seperti yang pertama, guru telah memiliki keterampilan dasar mengajar atau teaching skill. Yang kedua, guru telah berhasil memiliki kompetensi yang diharapkan oleh ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Yang ketiga, guru telah memiliki kemampuan maksimal sesuai dengan tuntutan profesional sebagai tenaga seorang guru. Selanjutnya, guru dapat menilai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki atau self-evaluation dalam hal keterampilan mengajarnya. Dan yang terakhir, yaitu guru sudah dapat meningkatkan dan memperbaiki kelebihan dan kekurangannya, sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanannya kepada siswa. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudari Depi, apakah dapat dipahami jawaban dari saudara Yusril? Terima kasih atas jawabannya dan saya sudah paham. Baik, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan dari Rita. Saya persilakan ke kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rita, yaitu bagaimana sebaiknya pembagian kelompok untuk siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Jadi, pembagian kelompok siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, prinsip grouping. Prinsip grouping adalah pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesukaan memilih teman. Pengelompokan jenis ini menimbulkan kecenderungan menjadikan peserta didik yang pandai dengan yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai dengan anak yang kurang pandai juga. Yang kedua, achievement grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas prestasi peserta didik. Yang ketiga, aptitude grouping, yaitu pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat. Yang keempat, attention of interest grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas minat peserta didik. Dan yang terakhir, intelligent grouping, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes kecerdasan atau inteligensi. Sekian jawabannya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana saudari Rita, apakah jawabannya dapat dipahami? Dapat saya pahami, moderator. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Rita. Selanjutnya saya lanjut pada pertanyaan sesi 2. Saya persilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Saya persilakan saudari Mangarani Umar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu hal-hal apa sajakah yang dapat meningkatkan acquirement of skill in teaching atau kecakapan keterampilan mengajar. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Bagaimana kelompok 3, apakah pertanyaan dari saudari Maharani dapat dipahami? Maaf, pertanyaannya apakah boleh diulang?
Baik, pertanyaan saya yaitu hal-hal apa sajakah yang dapat meningkatkan achievement of skill in teaching atau kecakapan keterampilan mengajar? Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana kelompok 3? Baik, jawabannya pertanyaannya sudah dapat dipahami. Selanjutnya saya persilakan Saudari Hikmawati untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya ialah bagaimana cara agar tahap-tahap pembelajaran bisa tercapai dengan baik? Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Bagaimana, apakah dapat dipahami kelompok 3? Saya kira pertanyaannya sudah dapat dipahami. Selanjutnya saya persilakan ke Saudari Tenri untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang aktif di dalam pembelajaran di kelas? Bagaimana kelompok 3, apakah dapat dipahami? Sudah dipahami, moderator. Bagaimana? Apakah kawan masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, saya kembalikan ke kelompok 3 untuk mencari jawabannya. Saya berikan waktu beberapa menit.
Baik, saya persilakan pada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih kesempatannya dan mohon maaf karena menunggu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi dari saudari Maharani Umar. Pertanyaannya yaitu hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan acquirement of skill in teaching atau kecakapan keterampilan dalam mengajar. Nah, menurut saya dalam meningkatkan kecakapan dalam atau keterampilan dalam mengajar itu ada beberapa poin atau ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Namun tentunya ada yang pertama dari segi dasarnya dulu ada 4 poin. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga keterampilan bertanya, dan yang keempat yaitu keterampilan memberikan penguatan. Nah, setelah keempat poin atau skill dasar ini diketahui oleh seorang pengajar, nantinya bisa ditingkatkan lagi ke skill-skill berikutnya seperti kemampuan dalam mengelola suatu kelas, kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok, bisa juga seperti keterampilan pembelajaran perorangan. Jadi mungkin jawabannya dari kelompok kami seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi bagaimana Saudari Ma? Apakah dapat dipahami jawaban dari Saudara Yusril? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya pahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hikmah, yaitu bagaimana cara agar tahap pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Tahap pembelajaran dapat tercapai dengan baik jika guru mengetahui karakteristik siswa, membuat perangkat pembelajaran, membuat media pembelajaran, mendesain penilaian atau evaluasi, dan mereview materi yang akan diajarkan. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi bagaimana Saudari Hikmah? Apakah jawabannya dapat dipahami? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Tendri Tribuana. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Siswa kurang aktif tersebut yaitu dapat dikategorikan sebagai siswa yang pasif. Upaya untuk mengatasi terjadinya siswa pasif dalam kegiatan belajar yaitu langkah awalnya dengan cara mendekati anak secara personal, kemudian memberikan kepercayaan kepada siswa. Selanjutnya, memberikan metode pengajaran yang aktif, mencegah teman sesamanya untuk tidak melakukan bullying, dan guru bisa menjadi pelindung untuk siswa yang dibully tersebut oleh teman sesamanya. Dan terakhir yaitu keterlibatan orang tua, penting mengubah siswa yang pendiam, berikan pemahaman kepada orang tua agar siswa tidak lagi pendiam yang akan mempengaruhi prestasi dalam belajarnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Tendri? Apakah dapat dipahami jawaban dari Saudari Mutmainah? Terima kasih, pada pemateri saya dapat memahaminya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kawan-kawan. Semoga
bawaan materi dari kelompok 3 ini dapat memberikan pemahaman. Selanjutnya diskusi kelompok pada kesempatan kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 3, maka perkuliahan pada pagi hari ini juga telah selesai. Jadi teman-teman, karena sudah absen juga tadi pagi, sekarang sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Makasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih kembali.